Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SDN Wijaya Kusuma 05 Mbak Ibu Roidat SPD, yang kami hormati seluruh Dewan Guru beserta tenaga kependidikan. Pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang, insya Allah saya akan mencoba belajar untuk mengimbaskan apa yang sudah saya pelajari di program Guru Penggerak, terutama pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Mungkin sebelumnya Bu sudah sering mendengar tentang budaya positif, ya, dari mungkin dari PMM atau dari Guru Penggerak yang sebelumnya. Nah, ini saya dari Saputra, saya merupakan calon Guru Penggerak angkatan 10 Jakarta Barat. Sebelumnya saya mau pantun dulu supaya dibilang cakep. Oke, jangan lupa cakepnya ya. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Bu. Iya boleh. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang sudah hadir, salam hormat dari saya. Mana hormatnya? Hormatnya dong. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini sebelumnya perkenalkan. Nah, ini adalah yang sebelah sini adalah Bapak Susanta. Beliau adalah fasil atau fasilitator yang mendampingi saya dan juga rekan-rekan di TGP Angkatan 10, khususnya di kelompok 15. Dan yang di tengah ini saya sendiri, dan ini adalah Ibu Atin selaku pengajar praktik. Oke, sebelumnya untuk itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu ya Bu. Hadirin dimohon untuk berdiri sebentar. Baiklah. Indonesia tanah airku, tanah Tuhannya di sanalah aku berdiri jadi penulimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk. Oke, sebelumnya kita supaya nggak tegang, kita SPP dulu ya.
sebentar aja, nggak lama. Coba Bapak Ibu tangannya, Ibu ikuti saya ya. Coba tangannya ke depan semuanya, tangannya ke depan. Oke, coba tangannya ke atas, ke samping. Oke, ke bawah. Bawah lagi. Coba ya, ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah. Coba ke depan, ke samping, ke bawah. Oke, coba ke atas semuanya, gerakin tangannya. Putar, stop. Oke, lagi putar, stop. Oke, stop. Putar. Oke, bagus. Coba ya lagi. Putar. Coba putar terus. Pegang telinga. Oke, pegang dagu. Putar lagi. Pegang pundak. Iya, oke, tepuk tangan bagi semuanya. Oke, lanjut. Tes konsentrasi lagi. Coba. Ada berapa banyak segitiga pada gambar di sini? 10. Masih kurang. 12. Belum tepat. Ayo, hitung ada berapa? 13. 13. Bisa ditunjukkan balonnya yang mana aja 13? Maju, Paroni. Maju. Kan katanya 13. Oh iya 13. Iya, boleh kelas 1. Ini kelas 1. Ini yang gedenya 1. Besok naik kelas 6. 1 yang mana? 1, Oke. 2, 3, 4, 5. Oke, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih kurang teliti. Kita ada di atas. Ada segitiga sama itu. Tambahnya. Gak apa-apa, udah keren. Udah fokusnya udah bagus berarti. Oke. Bisa lagi main jatuh. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, saya mau minta pendapatnya. Menurut Bapak Ibu, apakah betul hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Coba saya mau tanya Ibu Kiki. Ibu Kiki, gimana menurut pendapat Ibu Kiki? Benar nggak sih hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak ya. Oke, dengan alasan apa Bu Kiki? Karena kalau hukuman itu malah membuat anak semakin berbuat yang salah. Oke, berbuat yang salah. Berarti dia takut karena adanya hukuman ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Padahal hukumannya positif. Betul nggak sih dapat mendisiplinkan anak? Coba menurut Pak Andre gimana Pak Andre? Saya minta pendapatnya. Hukumannya positif nih Pak Andre, bersihin sekolah, ya, terus menyapu halaman, itu bisa membuat anak itu jadi disiplin. Betul nggak Pak Andre? Menurut Pak Andre gimana? Tidak, alasannya apa Pak Andre? Kalau anak senang gitu, jadi nggak disiplin jadinya malah senang. Oke. Jadi nggak belajar ya. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut Bu Sugi betul atau tidak? Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena nanti anak terbiasa kalau tidak dikasih. Iya, betul. Termotivasi belajarnya, betul sekali ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan kita bahas nanti. Betul nggak sih hukuman dapat membuat anak disiplin, kemudian memberikan hukuman yang positif itu bisa memberikan berdampak pada anak bisa menjadi disiplin, kemudian memberikan penghargaan, apakah betul bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, yang akan kita pelajari itu pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan itu mengenai budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Nilai-nilai, ya, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada siswa, ya, agar siswa dapat menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat, dan rasa tanggung jawab. Nah, apa yang melatar belakangi budaya positif ini sangat penting diimplementasikan khususnya di sekolah dan juga di kelas kita. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ketika suasana belajarnya sudah positif, maka anak-anak akan bisa belajar dengan perasaan yang senang. Sehingga apa akibatnya kalau anak-anak sudah mulai senang dalam proses pembelajaran? Akibatnya adalah proses pembelajaran berjalan tanpa adanya suatu beban atau paksaan. Ya, kalau kita belajar, kita aja sendiri ya sebagai guru kalau melakukan sesuatu itu dengan perasaan beban atau paksaan, itu akan hasilnya tidak akan maksimal. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau anak-anak belajar di kelas, ya perasaannya itu tidak enak, ya ada beban ataupun ada paksaan, maka proses pembelajarannya tidak akan menghasilkan hasil yang baik atau maksimal. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif. Jadi ketika suasananya positif, otomatis akan berdampak pada moral siswa, akan menjadi lebih positif lagi. Sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Nah, ada 7 poin tentang budaya positif ya, yang akan kita pelajari, yaitu perubahan paradigma belajar yang pertama, yang kedua mengenai budaya positif itu sendiri, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol atau restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Poin yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada ilustrasi nih Bapak Ibu semuanya. Ya, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda misalnya ya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi ada ilustrasi misalnya kita menggenggam kertas, ibaratkan kertas itu adalah sebongkah berlian ya yang sangat berharga. Kemudian Bapak Ibu kepalkan di tangan ya. Terus ada teman Bapak Ibu yang meminta yang ada di dalam genggaman Bapak Ibu. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan memberikan yang ada di dalam tangan Ibu, genggaman itu, sebongkah berlian itu? Pasti diberikan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena berharga, ya. Walaupun dengan ancaman, ya kan, meminta dengan ancaman, menghardik, merayu, tetap tidak akan memberikan sebongkah berlian yang ada di tangan Bapak, karena itu adalah hal yang berharga. Begitu juga dengan anak-anak, kita tidak bisa memaksakan anak untuk ikut apa yang kita mau, karena mereka punya prinsip masing-masing. Seperti itu. Walaupun dengan cara apapun itu. Nah, hal-hal atau paradigma belajar yang harus kita rubah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu sudah mulai kita rubah, guru, karena murid tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat orang atau membuat siswa merasa bersalah itu ternyata tidak dapat menguatkan karakter anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semuanya penguatan positif itu bisa efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak bisa sebagai orang dewasa memaksa anak-anak untuk mengikuti apa yang kita mau, karena anak-anak sendiri punya prinsip masing-masing. Nah, apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi kontrol diri ini bukan kita yang mengontrol anak, tapi anak mengontrol dirinya masing-masing. Ada kesadaran pada diri anak, ya, yang ditumbuhkan oleh siapa? Oleh guru. Kemudian pembentukan kepercayaan diri pada anak.
Nah, penerapan disiplin positif ini ya tanpa adanya kekerasan, jadi tidak boleh melakukan kekerasan, kemudian tidak boleh mengancam, kemudian harus melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi tidak boleh adanya ancaman, tidak boleh adanya kekerasan dalam menerapkan disiplin positif ini. Kemudian dalam penerapan disiplin positif, ya, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ya, jadi kita anak-anak itu diberi pemahaman atas sesuatu yang ia lakukan serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah menumbuhkan kesadaran. Jadi bukan atas kepaksaan ataupun ancaman dari guru, tapi memang disiplinnya itu tumbuh dari kesadaran siswa itu sendiri, serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Nah, disiplin positif ini nantinya akan berdampak kepada siswa yang memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Kan ada lagunya ya Bapak Ibu, masih ingat lagunya? Lagu profil pelajar Pancasila gimana Bu ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu dia 6 profil belajar Pancasila yang nantinya akan muncul pada diri siswa apabila siswa bisa menerapkan disiplin positif. Kemudian setiap manusia pasti memiliki motivasi dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku, ya. Nah, ada beberapa motivasi anak ataupun atau orang dewasa untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, motivasinya untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian yang kedua apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ada anak nih, dia masuk tepat waktu, tapi dirinya itu motivasinya karena tidak mau kena hukuman. Atau ada anak yang selalu menjawab ketika gurunya bertanya, tapi motivasinya bukan dari dirinya sendiri, itu bukan karena kesadaran dirinya sendiri, tapi adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Nah, kemudian ada juga yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah beberapa motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada terbagi menjadi 2. Ada motivasi eksternal, berarti motivasi dari luar. Kemudian ada motivasi internal, yaitu motivasi memang yang muncul dari dalam diri. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, berarti itu motivasi yang timbul dari luar karena adanya hukuman ataupun ancaman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ini juga sama, berarti motivasinya itu eksternal. Nah, yang ketiga ini yang harus kita munculkan pada diri siswa dan juga diri kita sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang-orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi memang motivasi ini sangat penting ditumbuh kembangkan, khususnya bagi anak dan juga diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu memang kita untuk menghargai diri kita sendiri, bukan karena adanya ketidaknyamanan tadi, hukuman, menghindari hukuman, ataupun ingin mendapatkan suatu imbalan ataupun penghargaan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti butuh kelima kebutuhan ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival.
Ya, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga penguasaan atau power. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Nah, biasanya anak-anak misalnya ada anak yang melakukan suatu tindakan yang negatif, mungkin anak tersebut ada dari 5 kebutuhan dasarnya ini salah satunya yang tidak terpenuhi. Ya, entah itu bisa kebutuhan penguasaannya atau kesenangannya atau kebebasannya. Misalnya ada anak yang ketika belajar males, lesu gitu ya. Nah, itu mungkin ada 5 dari kebutuhan dasar ini yang tidak tercukupi, makanya dia jadi malas belajar atau misalnya jadi lemas ketika pembelajaran. Bisa aja dia merasa bosan. Ya, berarti kebutuhan apa yang kurang dari dia? Bisa saja kesenangan atau kebebasan. Jadi dalam proses pembelajaran kita harus bisa melihat kondisi. Ketika anak sudah mulai merasa bosan atau anak-anak sudah mulai merasa leha-leha, kita harus penuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Mungkin ada kebutuhan yang memang kurang tercukupi. Nah, ini adalah posisi kontrol seorang guru. Guru itu bisa menempatkan dirinya dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, ya. Yang kedua bisa sebagai seorang teman. Kemudian yang ketiga bisa sebagai seseorang yang membuat orang lain menjadi merasa bersalah atau membuat merasa bersalah. Yang keempat bisa menjadi seorang pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita harus bisa menempatkan nih diri kita di kelima posisi kontrol ini di dalam situasi dan kondisi yang tepat. Tidak bisa kita hanya menjadi seorang penghukum, tidak bisa juga kita hanya menjadi seorang teman, tapi kita harus bisa menempatkan 5 posisi kontrol ini sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Nah, ciri ciri posisi kontrol penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, jari menunjuk dan menghadap. Ya, ini posisi kontrol penghukum. Kata-kata yang biasa dikeluarkan, contohnya misalnya patuhi aturan saya atau awas nanti seperti apa gitu. Itu posisi penghukum seperti itu. Guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum seperti itu biasanya. Kemudian selalu kamu yang terakhir mengumpulkan tugas, ya. Terus misalnya awas kalau misalnya kamu bercanda nanti bapak apain gitu. Nah, itu berarti kita memposisikan diri kita kepada siswa itu sebagai seorang penghukum. Yang kedua ada posisi kontrol itu membuat merasa bersalah. Biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Nah, contohnya gimana? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ini posisi kontrol yang membuat siswa menjadi merasa bersalah. Baru, ya, misalnya bapak sedih tahu melihat perilaku seperti itu. Nah, itu menjadi siswa itu menjadi merasa dirinya bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, biasanya nada suaranya itu ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya lebih merapat pada murid, mata dan senyumnya jengaka. Jadi memposisikan diri guru kita sebagai guru memposisikan diri sebagai seorang teman. Contohnya seperti ayolah bantu ibu, ayolah bantu ibu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak masalah, nanti ibu yang membantu menyelesaikan. Nah, ini posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, yang selanjutnya pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh normal. Jadi hanya memantau saja, memantau. Jadi apa yang setelah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang nantinya akan kamu dapat. Ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi dia hanya memantau siswanya tanpa melakukan tindakan apapun, hanya bertanya. Yang kelima ada posisi sebagai manajer. Nah, manajer ini biasanya suaranya lebih tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya seperti apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Nah, ini adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima ini sebetulnya ya semuanya itu baik jika ditempatkan pada situasi dan kondisi yang tepat.
bagaimana di mana kita harus menjadi seorang posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, kemudian sebagai seorang manajer, kemudian sebagai seorang pemberi rasa bersalah. Nah, kita harus bisa menempatkan sesuai dengan posisi dan situasi sehingga nantinya siswa tidak merasa tertekan karena kita nggak bisa terus-terusan menjadi seorang penghukum. Bisa juga kita sebagai seorang teman, bisa juga kita sebagai manajer. Jadi lebih fleksibel gitu, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi, seperti itu. Nah, ada beberapa langkah untuk mewujudkan disiplin positif. Ini khususnya di dalam kelas ya. Yang pertama, kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, apa sih kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu bentuk kontrak belajar yang berlaku untuk siswa dan guru. Kemudian bentuklah keyakinan kelas. Selain kesepakatan kelas, bentuk juga keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Misalnya selalu menjaga kebersihan. 2. Disiplin dan belajar dengan tertib. 3. Saling tolong menolong dan menghormati. 4. Piket kelas dilaksanakan setiap bulan. 5. Memakai pakaian sesuai dengan ketentuan. Jadi kalimat-kalimatnya itu harus dibuat dengan kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya tidak datang terlambat. Jadi kata-kata yang negatifnya itu dirubah menjadi kalimat yang positif. Nah, kenapa sih keyakinan kelas itu penting? Ya, memahami pentingnya keyakinan kelas itu sebagai fondasi dan juga arah tujuan sebuah kelas yang mana menjadi landasan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu sebagai fondasi. Ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, ya, nah keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh anak tersebut. Jadi keyakinan kelas kan di atas dasar kesepakatan kelas yang disusun bersama-sama. Jadi anak itu ketika melanggar, dia nanti tahu keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar atau yang tidak dia patuhi. Jadi keyakinan kelas itu sebagai arah, ya, sebagai arah berjalannya suatu kelas, dan nanti untuk menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas. Nah, di sini ada perbedaan hukuman atau konsekuensi. Coba sekarang di poin pertama, menurut Bu Sugi mencatat 100 kali di dalam buku ya kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Bu Eti coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, coba Pak Wawan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Kiki, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pak Fahmi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Oke, kita coba cek ya. Berarti tadi yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman. Terakhir. Kita coba betul atau tidak jawaban Bapak Ibu? Iya, betul ternyata ya. Jadi kasus yang pertama mencatat itu hukuman ya, karena tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat ya. Terlambat tapi kenapa harus nulis gitu, nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya harus diganti ya kan, dia melakukan kesalahan terus hukumannya sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu, tidak nyambung sinkron gitu antara kesalahan dan hukuman atau konsekuensi yang diterimanya tuh. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oh, boleh. Antara hukuman dan konsekuensi, jika suatu hukuman tapi menjadi kesepakatan konsekuensi, apakah bisa dikatakan tidak lagi hukuman? Jika suatu hukuman tapi sudah disepakati
Oke, apakah termasuk hukuman? Nah, ini kita lanjut nih. Makanya kita di slide selanjutnya itu ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan tindakan. Pas banget Pak Roni. Jadi pertanyaan nyambung dengan penjelasan ini ya. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi nanti kita bahas. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Betul sekali tadi Pak Roni ya. Jadi hukuman itu tidak terencana, langsung refleks. Kemudian yang kedua, hukuman bersifat satu arah, jadi dibuat hanya dari pihak guru saja, tidak disepakati oleh siswa. Kemudian yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis, ya itu hukuman. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, ya. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian peraturan dan konsekuensi mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi memang sudah disepakati oleh murid. Kemudian yang keempat, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ya, ada juga yang restitusi. Restitusi itu apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi pertanyaan Pak Roni adalah hukuman yang sudah disepakati. Hukuman ya, pertama hukuman kan. Ya, suatu hukuman, bukan hukuman ya, artinya apa namanya? Iya, hukuman, suatu perbuatan hukuman itu hukuman sebenarnya. Ya. Itu sudah menjadi kesepakatan. Contohnya tadi lari 2 kali memutari lapangan, tapi sebelumnya sudah ada konsekuensi, sudah ada kesepakatan. Nah, itu bisa menjadi konsekuensi. Iya, sudah itu sudah menjadi konsekuensi karena sudah disepakati sebelumnya oleh siswa, tapi guru bisa mengarahkan nih, maksudnya berikan konsekuensi yang memang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat gitu. Kalau misalkan dia datang terlambat, ya konsekuensinya harus sesuai dengan kesalahannya gitu. Jadi jangan sampai memberikan konsekuensi yang tidak sesuai atau tidak sinkron dengan kesalahan yang diperbuat, seperti itu baru mungkin ya. Pak Yayan, mungkin nambahin Pak. Ya, boleh Bu. Yang berkaitan tadi tadi kan ada suatu hukuman tapi menjadi sebuah kesepakatan kelas. Mungkin bisa dijadikan sebuah kesepakatan kelas ketika apa yang kita hukum itu misalnya gini Pak. Kita kan sebagai guru kelas, jadi antara konsekuensi hukuman dan restitusi guru kelas dengan guru bidang studi itu berbeda Pak. Misalnya kalau guru kelas itu yang terlambat mungkin membaca buku di perpustakaan, tapi kalau berkaitan dengan fisik itu mungkin lebih ke guru PJOK. Misalnya jam olahraga jam 7 dia datang jam 8. Nah ini konsekuensi dari awalnya, kalau ada yang terlambat mengelilingi lapangan 5 kali itu mungkin diperbolehkan, jadi melihat si kondisinya aja ya. Mungkin kalau guru agama ya menghafalkan ayat kursi di depan gitu, membaca ayat kursi di depan, dia kayak atau surat yasin gitu. Jadi bisa saja sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya anak membuat kesalahan ketika jam olahraga, mungkin saja bisa hukumkan konsekuensinya itu berupa fisik, ya kan? Karena memang berkaitan gitu kan. Atau misalnya ketika jam pelajaran agama Islam, misalnya ketika dia membuat suatu kesalahan, bisa saja tadi menuliskan ayat, ya kan? Itu kan masih berhubungan, ya kan, dengan kesalahan yang dibuat. Tidak terlalu menyamin ayat itu ya sesuai dengan misalnya kelas 1, kelas 2. Iya, sesuai dengan fasenya masing-masing ya, dengan dengan kemampuan anaknya, betul, kemampuan. Oke. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen 2004. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah tahapan-tahapan restitusi. Jadi yang pertama, ketika ada anak melakukan suatu kesalahan, ini adalah tahapan-tahapan restitusi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus menstabilkan dulu identitasnya, ya. Misalnya dengan jadi bisa ada anak datang, ya, kita panggil nih ke ruang kantor atau ruang guru karena anak tersebut melakukan kesalahan, ya. Misalnya berantem dengan temannya, ya. Nah, datang yang pertama kita harus stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan dulu siswanya biar dia tenang, ya. Seperti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, bapak juga dulu pernah berantem, gitu. Jadi supaya anak itu bisa merasa tenang dan nantinya kita akan bisa menggali informasi kenapa sih alasannya anak itu bisa berantem misalnya. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Ya, kenapa? Ditanyakan dulu kenapa kamu melakukan hal tersebut, kenapa bisa berantem. Jadi kita validasi kesalahannya itu seperti apa, alasan melakukan kesalahan itu kenapa bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Ya, makanya penting sekali keyakinan kelas itu dibuat di kelas masing-masing. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati yang sudah kamu langgar. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini ada nanti kita akan coba contohnya, ya, melakukan praktek segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi ketika anak berbuat salah, sebetulnya anaknya sedang melakukan proses pembelajaran. Jadi membuat salah itu bukan hal yang bukan hal yang negatif, karena anak-anak itu bisa belajar dari kesalahan itu sendiri. Ya, kalau anak nggak berbuat salah, anak nggak akan belajar. Nggak mungkin anak selalu berbuat benar, ya kan? Pasti ada salahnya. Kemudian prosesnya pembelajar tidak mengkritik murid yang sedang berbuat kesalahan. Ajukan pertanyaan nih kalau menstabilkan identitas. Membuat kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu emosinya supaya anak-anak itu bisa lebih tenang ketika nanti kita gali informasinya. Nah, contohnya nih, guru kata-kata guru ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita melakukan validasi, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, dan saya juga dulu pernah melakukan kesalahan yang sama misalnya. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita stabilkan dulu emosi siswa supaya nanti lebih mudah kita dalam mencari menanyakan alasan dan juga mencari solusi. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang tadi sudah kita pahami bahwa manusia mempunyai 5 kebutuhan prinsip. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa saja seorang murid itu melakukan sebuah kesalahan karena ada satu kebutuhan dasar yang tidak tercukupi. Misalnya anak suka mencubit temannya, gangguin temannya, pokoknya nggak bisa diam aja di kelas. Mungkin saja ada kebutuhan dasar yang tidak tercukupi. Misalnya emang di rumahnya dia selalu dimarahi oleh orang tuanya ketika anaknya berbuat salah, hukuman fisik yang diterapkan kepada anaknya. Makanya anaknya di sekolah melakukan hal yang sama ketika temannya ada yang mengganggu dia. Kemudian ajukan pertanyaan, kamu melakukan hal tersebut karena apa? Kamu melakukannya bukan karena alasan tertentu. Jadi ditanyakan alasannya seperti apa. Adapun kata-kata yang diucapkan bisa seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini, ya, gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut.
Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ditanyakan alasan kepada siswa kenapa bisa melakukan hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setiap perilaku telah divalidasi nih, jadi anak-anak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Jadi setelah anak-anak sadar ya bahwa yang dia lakukan itu salah, tidak baik. Nah, langkah selanjutnya itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya, ya. Maka nanti ditanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati yang sudah kamu langgar. Terus bagaimana selanjutnya langkah kamu supaya kesalahan yang tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, bisa kata-kata yang bisa dikatakan dulu itu seperti apa nilai yang telah kita percaya di sekolah atau di kelas atau di sekolah kita. Nanti anak-anak menjawab, saya telah melanggar nilai ini, Bu. Ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa selanjutnya? Seperti itu. Jadi setelah anak-anak sadar bahwa dirinya salah, kemudian dia mencari solusinya sendiri. Ya Bu, saya nanti akan seperti ini, tidak akan melakukan tindakan yang sama. Terus saya akan minta maaf kepada teman saya yang saya sakiti, seperti itu. Jadi anak-anak menemukan solusinya sendiri dengan dibantu oleh guru. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah perilaku salah dikaitkan dengan keyakinan kelas. Jadi harus dikaitkan dengan keyakinan kelas. Kesediaan yang bersalah untuk memperbaiki kesalahan, kemudian penyelesaian masalah berkaitan dengan permasalahan. Jadi penyelesaian masalahnya harus berkaitan dengan permasalahan yang dilakukan. Kemudian perlu ditanyakan untuk waktu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi harus ditindaklanjuti. Kamu mau minta maaf kapan misalnya sama teman kamu, atau kamu misalnya mengotori kelas, kamu mau merapikan kelasnya itu kapan. Jadi harus ditanyakan waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Harus ada tindak lanjut. Nah, ini adalah sedikit dokumentasi disiplin positif yang sudah saya lakukan di sekolah dan juga di kelas, ya. Di sini ada yang pertama ini anak-anak sedang bermain games. Kemudian ini sapa pagi, ya. Nah, ini hal ini membimbing secara khusus, ya. Jadi konseling, ya. Ini ada salah satu di kelas yang memang anak yang khusus spesial, ya. Ini kelas satu kelas. Nah, ini sedang membimbing anak di kelas dan ini sedang membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa. Ya, sudah. Oke. Apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak Fahmi, boleh. Bagus materinya, kayaknya memang sudah biasa kita lakukan, ya, tapi istilah-istilahnya saja yang kita belum mengerti gitu. Nah, yang saya mau tanya ini apa bedanya sih antara disiplin positif sama budaya positif itu gitu? Disiplin positif dengan budaya positif. Oke, jadi yang namanya budaya disiplin itu merupakan bentuk dari budaya, gitu Pak Fahmi. Jadi di budaya itu turunannya itu nanti ketika kita sudah memiliki budaya positif, sudah hidup nih budaya di sekolah kita, budayanya sudah positif, maka akan menghasilkan disiplin yang positif seperti itu. Jadi ketika disiplin positif itu sudah tercipta di lingkungan sekolah, berarti budaya sekolah tersebut memang sudah bagus, sudah baik, gitu. Jadi disiplin itu merupakan hasil dari budaya positif yang baik, seperti itu. Nah, ketika budaya sudah positif, maka akan menghasilkan disiplin yang positif, seperti itu, Bapak nih. Apa ya? Ya, silakan. Bukan terbalik.
Oh iya Pak, kembali ya Pak Roni ya. Oh iya benar-benar. Ketika kita sudah melakukan disiplin positif, maka akan menghasilkan budaya lingkungan sekolah yang positif. Itu Pak Fahmi. Betul Pak Roni, sorry Pak Roni. Saudara ya. Oke, ada lagi? Ya, gimana? Ketika budaya itu sudah terlaksana, apakah mesti ada konsekuensi, restitusi, hukuman? Apakah masih ada itu atau udah karena memang sudah berbudaya, udah nggak ada seperti itu lagi gitu? Oke, betul ya. Jadi misalnya budayanya sudah positif ya kan, di sekolah itu lingkungannya sudah bagus, budayanya sudah bagus. Apakah perlu lagi yang namanya konsekuensi? Perlu, ya perlu, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi permasalahan, karena pasti tidak mungkin kita di lingkungan sekolah lepas dari namanya permasalahan. Pasti suatu saat akan terjadi suatu permasalahan begitu Pak Mami. Jadi perlu adanya konsekuensi atau kesepakatan atau keyakinan yang dibuat antara siswa dan guru seperti itu untuk menanggulangi apabila terjadi suatu permasalahan seperti itu Pak Mami. Jadi tetap harus ada gaibnya gitu, harus ada yang menjaga gitu. Ketika ada permasalahan, gimana nih solusinya? Otomatis kan harus ada konsekuensi gitu kan, harus ada keyakinan atau kesepakatan yang disepakati bersama. Seperti itu Bapak. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Oke, kalau tidak ada, mungkin terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian agak sedikit belibet, kurang maksimal, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikitnya bisa menambah hasanah pengetahuan Bapak Ibu semuanya, dan juga mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk khususnya untuk diri saya sendiri dan bisa kita implementasikan di dalam kelas dan juga di sekolah kita di sekolah kita. Demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang nanti akan kita sepakati, ya, yang akan menjadi panduan kita, panduan kelas kita nanti akan berjalan seperti apa, ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah hal atau rambu-rambu yang harus kalian laksanakan di setiap pembelajaran yang akan kita lalui. Nah, sebelumnya nanti akan kalian bagikan post-it satu orang satu, menuliskan kelas impian atau kelas yang kalian harapkan itu seperti apa. Ya, contoh misalkan kelas impian kalian misalnya kelasnya bersih dan rapi, ini contoh, ya. Kemudian belajar tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu, itu hanya contoh. Nanti kalian bisa explore lagi. Setiap orang menuliskan minimal 1 maksimal 3 kelas kelas impian kalian di dalam satu post-it ini. Satu orang nanti akan mendapatkan 1 post-it. Ya, menuliskan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan. Ya, kelas yang bersih kah, atau kelas yang saling menghormati satu sama lain, kelas yang saling tolong menolong satu sama lain, itu nanti kalian tuliskan di sini. Minimal 1 maksimal 3 keinginan atau impian kelas impian kalian. Paham? Oke, sekarang pengen bagi post-itnya.
Nanti kalau sudah ditulis, kalian tempelkan di sebelah kirinya ya, kelas impian. Oke. Yang sudah dapat boleh kamu tulis di situ. Tidak mesti sama dengan teman-temannya, kalian punya kelas impian masing-masing. Yang tadi saya sebutkan itu hanya contoh saja. Oke. Oke, sekarang kalian tulis kelas yang kalian harapkan itu seperti apa. Kalian boleh tulis 1 minimal, maksimal 3. Tidak usah terlalu banyak. Oke, kalau sudah nanti kita tempel di sini ya. Sudah disusun yang lagi. Kalau sudah langsung ditempel di depan, yang rapi di sebelah sini. Nah, nanti bersusun rapi dari sini, berurutan. Oke. Gak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Satu boleh, 2 boleh, banyak maksimal 3. Kalau sudah langsung ditempel. Oke, sudah semuanya? Ya, Pak.
Saya minta dari laki-laki 1 orang untuk membacakan setiap poin-poin atau yang klasifian yang sudah teman-teman kalian tuliskan. Coba siapa yang berani maju? Ya, boleh Alif. Boleh. Ya, mau cari topik nih. Bacain aja Lip, langsung Lip. Oke, yang pertama Lip. Kelas yang nyaman 1. Kelas yang nyaman. Oke. 2. Kelas yang selalu tertib. Nyaman, tertib, terus Kelas yang rajin tepat waktu. datang tepat waktu. Ya, tepat waktu. Oke, apa lagi yang kedua? Kelas yang tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Terus Kelas yang kondusif. ya. Kelas yang kondusif berarti nyaman ya. Oke. Terus kelas yang bersih. Bersih dari sini ya, bersih. Terus Kelas bersih. kelas bersih lagi. Kelas tertib. Tertib dan ada lagi. Kelas banyak. Apalah. Banyak presentasi maksudnya. Ya, presentasi atau tampil lah ya, presentasi. Oke. Lanjut yang ketiga. Kelas yang bersih. Bersih lagi. Oke. Kelas yang tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan teman. Oke. Kelas yang tidak berisik. Tidak bersih berarti kondusif. Kelas ini penuh dan tertib. Bersih, tertib, ada lagi. Oke. Dan rajin. Piket berarti bertanggung jawab ya. Piket. Terus Kelas yang padat dan tenang. kondusif berarti nyaman. Kelas impian saya adalah kelas yang memiliki AC. Tapi tidak dimainkan untuk belajar. Oke, berarti nyaman dan kondusif. Terus saling menghormati, saling menghormati. Oke, Kelas yang bersih dan nyaman. ada bersih lagi. Terus Kelas yang bersih. ada lagi bersih. Kelas ber-AC. Oke, terus nyaman berarti Kelas yang tenang. tenang. Kelas yang bersih, rapi dan nyaman dipakai. Oke, oke, Alif cukup Lip, duduk Lip. Sekarang yang perempuan 1 orang. Siapa yang berani maju membacakan? Siapa yang berani maju membacakan yang perempuan? Adinda, ya nggak apa ya Adinda, maju sini Adinda. Oke, dari sini Adinda baca ini apa? Oke, tertib. Terus membeda-bedakan teman. Tidak menghilangkan sampah maksudnya itu, ya. Berarti nyaman, bersih, bersih mana tadi bersih. Nah ini bersih. Oke.
Berarti apa ini? Oke, mengucapkan kalimat yang baik. Oke, kira-kira cukup kayaknya bersama yang lainnya ya tentang kebersihan. Nah, ini ada beberapa poin ya yang mirip-mirip dari penelitian yang sudah kalian tulis. Ya, yang mirip-mirip kita jadikan satu. Nah, akan menjadi keyakinan kelas kita. Di sini yang paling banyak semuanya ingin kelas kita bersih. Ada banyak yang pengen kelas kita bersih. Berarti kita simpulkan apa kira-kira berarti menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Ya, kemudian kalian juga pengen nih ada lagi yang banyak buat tertib. Nah, berarti apa kalimatnya? Di apa kelas yang nyaman dan tertib ya, betul. Ingin kelas yang nyaman dan tertib, kelas menjaga kenyamanan dan ketertiban kelas. Oke, tepat waktu, bertanggung jawab, berarti apa? Kalimatnya gimana? Gimana Alvaris? Bertanggung jawab dalam hal apapun, boleh bertanggung jawab. Dalam hal apapun. Bagus. Kemudian ada mengucapkan kata-kata yang baik, saling tolong-menolong, saling menghormati, bisa jadikan satu. Itu apa berarti? Gimana kalimatnya? Gimana, Naila? Menjaga ucapan kalimat yang baik berarti saling menghargai dan tolong menolong antar sesama atau antar teman. Tuh. Saling menghargai dan tolong menolong sesama teman. Nah, yang kelima ada lagi nih. Ada di sini kan ada jadwal, ada piket, ya kan? Terus datang tepat waktu. Ini berarti apa? Kedisiplinan, ya. Disiplin. Disiplin dalam hal apa? Dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam mengerjakan tugas atau dalam waktu, ya, disiplin dalam waktu. Oke, nah ini sudah kita sortir, perhatikan semuanya, dan sudah menjadi kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga kenyamanan dan ketertiban kelas. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam hal apapun. Yang keempat, saling menghargai dan menolong sesama teman. Dan yang kelima, disiplin dalam waktu. Nah, keyakinan kelas ini kalau ada yang melanggar maka akan ada konsekuensinya, ya. Setiap apapun yang kalian lakukan ada konsekuensinya. Kita sepakati sekarang
konsekuensi apa yang kira-kira kita sepakati kalau ada dari keyakinan kelas kita yang tidak dikerjakan atau dilanggar, ya. Oke. Coba boleh usul dari teman-teman, nanti disetujui nggak yang lainnya? Angkat tangan, usul konsekuensinya kalau melanggar dari keyakinan kelas kita. Ya, konsekuensinya harus yang betul-betul kalian sepakati bersama. Ya. Apa konsekuensinya? Ada yang usul piket. Kalian setuju kalau yang melanggar dari keyakinan kelas kita konsekuensinya piket? Ya, piket kelas. Ya. Oke, apa lagi? Misalnya kamu tak menjaga kebersihan kelas, berarti konsekuensinya harus piket. Kalau tidak menjaga kenyamanan dan ketertiban kelas, konsekuensinya apa? Wes, jangan harus konsekuensinya harus yang memang apa namanya sejalan dengan kesalahannya. Kamu nggak menjaga ketertiban kelas, tapi konsekuensinya lari, nggak nyambung. Kira-kira yang sejalan apa? Kalau tidak menjaga ketertiban kelas, tidak bertanggung jawab, tidak saling menghargai, disiplin, apa? Itu juga sama. Kalau berdiri di depan kelas nggak nyambung sama nggak nyambung sama kesalahannya. Kira-kira apa? Bisa aja kayak gini, ditegur, ya, ditegur. Apalagi konsekuensinya harus yang mendidik. Apa? Ada lagi konsekuensinya? Ada yang punya ide? Apa, Romero? Yang lainnya? Kalau berdiri di depan kelas, kamu mau berdiri di depan kelas? Selama pembelajaran kita berdiri dari masuk sampai pulang di depan kelas, mau ngapain? Nah, pasti nggak mau, capek, kasihan, ya kan? Apa? Boleh meminta maaf, ya, meminta maaf. Dan apa? Berjanji tidak mengulangi. Dan misalnya kamu nggak ngerjain PR, harus minta maaf, terus janji tidak akan kamu lagi. Nah, ini adalah konsekuensi jika kalian tidak melaksanakan keyakinan. Paham semuanya? Nah, itu adalah keyakinan kelas kita dan konsekuensinya. Saya kira cukup untuk kali ini. Silakan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.